Halo guys, kembali lagi di channel YouTube kita di Story. Kali ini kita kedatangan dua tamu ya guys ya. Siapa? Oke, boleh aja langsung perkenalkan Saya Dimas Corpore. Saya Bayu Centong. Keren. Namanya Bayu Centong. Kita kan temanya cinta nih ya. Cinta. Pasti terkena sengatan cinta. Cinta. Apa tuh? Kita harus berburu sama suhu percintaan duniawi. Nah, coba Cerita. Bapak Bayu Centong bisa diceritain nggak pengalaman Bapak Bayu Centong dalam menghadapi percintaan? Gua itu baru mulai berani pacaran itu SMA. Wih, Ya kan kebetulan. Gua tuh dari SMP nggak pernah tuh. SMP gua nggak pernah nggak takut juga gua kenal sama perempuan. Terus gimana? SMA gua tuh baru pertama kali pacaran tuh SMA. Berapa tuh? Kelas 1. Kelas Dan 1. itu pun gua bandel ya buat nyoba beraniin diri ya. Panggilnya ngapain? Kayak buat nyoba buat pacaran menurut gua udah bandel sih buat gua ya pacaran kan. Jadi gua nyoba itu pas kelas 1 lah, akhirnya gua berani diri. Coba gua mau pacaran, gua pengen masa SMA gua indah lah. Iya. Ternyata nggak sejalan sama apa yang gua pengenin gitu kan. Apa yang lu pengen? Gue pengen masa percintaan gue zaman SMA kan indah kan, maksudnya kayak Indah tuh gimana? banyak kenangannya. Gue tuh nggak tahu kayak gitu, gue nggak dulu zaman SMA tuh gue nggak tahu kayak gitu, bener-bener takut buat gue buat megang cewek aja gue tuh gue keringetan gemeter gitu. Lu pegang apanya? Ngel. Kamu nggak tahu pegang apa? Ya pokoknya pertama kali gue nyoba berani pacaran tuh pas SMA kelas 1. Gue itu ngedeketin ada anak gue dulu sekolah SMK ya, gue sekolah SMK. Gue tuh dulu jurusannya tuh ambil tata boga ya kan. Tabok. Jadi di tabok itu ada tabok 1, tabok 2 kelas ini. Jadi itu gue ngedeketin cewek tabok 2 angkatan gue tuh. Oke. Iya kan? Lu di tabok 1. Gue di tabok 1. Berarti lu unggulan ya? Ya unggulan lah, gue dibilang dulu tabok 1 tuh internasional. Tabok 1 gue nanya kan, oh ini orang namanya siapa gitu. Gue nanya sama teman sekelasnya kan, oh namanya si Jaifah gitu. Oh, Jaifah. Ya, namanya Jaifah kan. Akhirnya gue coba untuk beranikan diri lah, gue minta nomornya. Dikasih Orangnya langsung? enggak ke orang. Iya kata ke orangnya, maksudnya ke orangnya. Terus Dikasih tuh, wah seneng banget gue pas dikasih tuh mas. Awal mula gue nih, lembaran percintaan gue nih SMA nih. Akhirnya gue coba berani diri lah, gue cecetan lah, selama 2 minggu lah, kurang lebih 2 minggu. Ya kurang lebih selama 2 minggu itu. Jadi ternyata pas gue ngincer si cewek ini, temen gue ternyata ada ngincer juga. oh temen lu? Temen gue ada juga yang temen sama dia ya kan. Dia Apa cakep dia? lumayan cakep lah di kelas Ya. itu, lumayan dia nomor 2-nya lah yang cakep lah kalau menurut gue ya. Nomor 1 kenapa lu nggak ngincer nomor 1, Bay? Gak mau kayaknya bang. Sama malu ya? Oh lu udah bisa menakar diri? Gue bisa menakar diri lah, Diri. kapasitas gue tuh gimana gitu. Iya, iya, Takutnya iya, gue iya. malu anjir kalau ditolak tuh bener-bener malu. Akhirnya gue berani diri untuk nembak si cewek ini kan. Akhirnya terima lah nih, kita diterima nih. Lu nggak ngasih tahu gimana caranya lu tembak? Gimana tuh? Ya lu gimana lu ngasih tahu, Bay? Dong caranya. Gue tuh Tutor. nembaknya itu jadi kalau zaman SMA gue dulu pas 1 itu kan gue emang selalu naik angkutan umum kan. Kebetulan dia itu naik angkutan umum juga. Kebetulan jalannya tuh searah sama gue gitu kan. Akhirnya gue jalan selalu, jadi setiap pulang itu gue selalu jalan pulang bareng lah gitu kan. Jadi itu gue nembak tuh di jalan di lapangan Banteng, seingat gue tuh lapangan Banteng. Gue nembak di situ di pinggir jalan trotoar itu. Gue ngomong kayak berat tuh, gue ngomong kayak, ya lu mau gak jadi pacar gue gitu Ya, aja kan. Ya udah dibilang ya udah, Oh. gue mau. Nggak modal dong tuh. Hah? Nggak modal dong. SMA pemuda Iya, apa sekarang makasih. kan. Udah singkat cerita nih. Ini cerita serunya sih di sini sih menurut gue. Jadi kan gue kan namanya orang pacaran kan gue nggak, maksudnya awam lah, gue mau ngapain, mau pegang tangannya gue takut. Jadi gue itu pertama kali nyoba pacaran itu maksudnya berani berduaan tuh di lapangan. Jadi di lapangan itu ada eskul KLH gitu kan, yang tanaman gitu sama tanaman gitu kayak sama. Jadi lingkungan hidup gitu kan. Jadi itu ada gedung eskulnya lah, kecil gitu, kayak modelnya kayak pos ronda gitu, tapi kayak gubuk tapi ketutup semua gitu, pintunya ada semuanya. Jadi itu gue diajak ke situ sama dia. Terus? Ya kan? Apa itu? Dulu nih, makanya mau kelima Sabar bro. jangan mau langsung set, jangan enak bro, kan? Habis Langsung. Enak kita kan. Terus habis masuk tuh di KLH. Masuk ruangan KLH itu. Nah kebetulan di ruangan KLH itu ternyata ada
temannya dia juga kakak kelas. Hmm. Kan dia kelas 2, gue kelas 1 dan dia sama cowoknya juga. Jadi kondisi itu rumahnya kecil, mas, kotak begini. Gue bingung lah mau ngapain kan, gue bingung mau ngapain ya. Gue coba awkward momen lah, gue coba ngobrol kayak bete aja gitu dia. Gue ngobrol kayak gak ada responnya gitu kan. Gue nengok ke depan gue, asik si anjing. Asik ngapain tuh? Gue kayak Terus lu pacarnya sih kakak kelas lu. wah gila. Gua mau dong Kayak gitu kan ya. Ini bahaya nih kalau ngomong ini. Gue mau nyoba nyium aja gue takut ya kan. Dia udah pengen tuh. Kayaknya kondisi itu udah pengen gitu. Gue pasti udah pengen ya, mati kayak ayo dong lu apa kayak mulai duluan kayak atau apa gitu. Dan gue di situ nggak berani dan belum takut banget gue takut banget ya. Paling ujung-ujungnya terakhir saking gue memberanikan dirinya kan, ya udah gue cium dong udah terus kali ya. Terus habis dipikir udah cabut. Udah tuh akhirnya di bete lah, momen bete di situ. Bete kan udah awkward itu udah akhirnya udahlah balik lah, kita nih balik nih gue anterin dia balik kebetulan naik motor. Sampai zaman dulu tuh udah pengen. Wah, gila sih, Itu gila sih, udah binus. Makanya gue kaget kayak anjing, udah berani depan gue lo masalahnya lo. Dan depan kakak kelas lu kan. Iya, maksudnya dia anjing sih parah. Udah jadi cuma ada 2 pasangan doang itu, gue sama dia udah gitu. Habis itu putus tuh. Nggak, udah kelar itu gue nggak cerita, gue anterin di hari itu juga, gue anterin dia pulang lah. Gue anterin pulang ke rumah nih kan, gue minjem motor temen gue tinggal buat teriak legenda Gepok tuh ya kan. Udah kayak gitu dan sampai rumah gue anterin, gue tuh mau coba beranikan diri lagi lah, mau nyumpitnya lagi lah ya, tapi pas gue terlambat. lu langsung nolak gue gitu mas. Udah terlambat. Anjing sih kata gue, ya udahlah Itu dong. Kamu tidak cium aku dari awal. Anjing dong. Aku mintanya tadi. Ya udah, setelah dari situ langsung itu sifat berubah itu udah mulai kelihatan. Sifat berubahnya mulai kelihatan ya kan. Akhirnya nggak ada kabar dia 2 minggu, dan gue tuh itu juga berpacaran 2 minggu lah ya. Dua minggu. Pacaran 2 minggu, baru pacaran 2 minggu ya. Iya. Dan ikutin. Beneran. Itu cinta pertama lu. Cinta pertama gue udah. Nah, yang paling berkesan, Bay. Teman gue sih ya, teman gue. Ini seru nih. Gak gue lah, gue ngomong gue aja dah. Masa teman gue lah basi. Iya. Ya kan? Saya gue lah, ya apa lah gue lah. Ini pacaran, jadi gue tuh ada 5 kali pacaran zaman SMA, dan itu Parah-parah semua. 4-4nya tuh gue parah-parah semua. Iya. Gak pernah ngapa-ngapain, udah gitu gue pacaran cuma seminggu, besok diputusin. Ya kan, pokoknya gak pernah bagus deh. Akhirnya pas kelas 3 nih, gue pacaran agak lumayan lama nih, ada sekitar 1 tahun, mau 2 tahun lah. Habis dong sama lu. Habis dong sama lu. Habis dong. Habis nggak? Habis ya sih. Habis apa enggak ya? Enggak, maksudnya habis tuh percintaannya tuh bagus banget. Jadi berkesan gitu ya, Bay ya. Gue sih yang paling epic sih di situ sih dari awal. Intinya gue langsung ke gue udah jadian nih sama dia nih kan. Iya. Gue tuh udah jadian sama dia. Jadi tuh gimana ya? Karena gue yang gue bilang tadi kan, gue pacaran selalu disakitin mulu kan. Jadi tuh ya Sad boy. Nah, jadi sad boy lah gue, jadi pacar sad boy kan. Gue pacaran nih sama dia 2 tahun, dan itu gue backstreet ya kan, kita ini tanpa sepengetahuan orang tuanya ya kan. Jadi ada satu momen dia itu pacaran, jadi pernah waktu itu gue nganterin dia balik jalan kaki juga tuh, gue nganterin dia balik jalan kaki ke halte busway gitu. Halte busway kan sekolah gue depannya tuh halte busway kan, jadi gue nganterin itu loh halte busway. Pas udah sampai gue anterin itu kan dia dijemput sama bokapnya ya, dan itu gue balik itu, pas balik gue nutup jaket gitu kan, gue malu lah takut kelihatan sama bokapnya. Itu udah pacaran lo? Itu udah pacaran gue kondisi ya. Gue malu lah, gue gini lah, bokap itu ngeliat gue, kenapa nih orang mukanya ditutupin ya, kan bokap itu gitu buat gue. Jadi ngiranya tuh ini orang nggak bener nih anak nih ya kan, ngomong lah sama mamanya nih gitu ya. Oh, ini kriminal nih orang ya kan, ngomong lah sama mamanya nih, ini kayaknya si ini pacarannya nih sama si B nih ya kan, nggak orang nggak bener nih, kayak beranggal nih orang nih. Dia bilang, coba deh lu bilangin nih anak lu gitu. Dia bilang gitu. Kok tahu sih bapaknya lu berangkat? Ya kan dari, ya gue nggak tahu ya, cuman dilihat karena gue nutup muka gitu, gue nggak mau dilihat. Gara-gara nutup muka doang. Gara-gara nutup muka doang kali ya. Itu kali, jadi kayak Kalau kenyataannya berangkat. Terus. ya gitu. Kayak gitu kan, dari situ mamanya tuh ngechat gue bro, ngechat gue gitu. Dia
tahu nomor lu tuh? Ya dat HP anaknya lah, Oh, iya, terus terus. ya kan. Chat lah gue gini ya kan. Kamu tolong jauhin ya anak saya, dia bilang gitu. Kamu jangan pacaran lagi sama dia, dia bilang gitu. Kalau sampai kawan sama tante kamu masih bareng sama si ini, nanti si Terus A lu penjara. enggak, si B tante pindahin sekolahnya, dia bilang gitu kan. Oh. Gue bandel lah, tetap lah ya kan, namanya cinta monyet kan mesti dipertahankan ya kan. Kan bro. Nah, effortnya tuh bro. Nah, terus ya kalau udah kayak gitu kan, ya gue tetap maksa lah pacaran tetap paksa pacaran backstreet ya kan. Sampai di satu momen itu ke-gap lagi gue sama maknya. Sama maknya. Di handphone tuh masih cetan Terus? ya kan. Akhirnya jadi pas hari itu, besoknya itu kebetulan ada pameran gitu loh, karena sekolah gue SMK gitu kan, jadi kayak ada pameran kewirausahaan, dan itu pada ngajak orang tuanya masing-masing. Cewek ini bawa orang tuanya datang nih ya kan, main ya kan, bapak ibunya tuh ibunya aja. Ya udah akhirnya ketemu lah, nyariin gue nih, mana yang namanya si Bayu, dia bilang gitu kan. Sampai dia nemuin wakil kepala sekolah gue, mana wakil kepala sekolah bagian kesiswaan kan, mana namanya Bayu. Udah kayak gitu, Bayu lu cariin Bayu sama maknya sini, apaan gue nih. direstuin kali. Dia Gue langsung panik lah, gue takut kan, gue hal kayak gitu kan, gue nggak berani kan. Akhirnya udahlah, cobalah gue beranikan diri kan. Akhirnya gue beraniin diri, pas baru nyampe depan muka emaknya nih, Gampar. langsung gue dimaki-maki di situ depan orang-orang. Gampar ya? Digampar sih enggak, cuman kayak, kamu nih ya udah tante bilangin jangan deketin si ini lagi, kamu masih bandel kamu ya, biarin aja, besok nih anak tante pindahin sekolahnya. Sampai nangis tuh cewek gue di situ. Malu juga ya kan. Ya gue begini kayak, ya tante maaf, gue begitu anjing. Ya udah kalau gitu Saya belum tahu bokap lo. Belum tahu bokap lo. Terus udah lah. Jadi pas gue dimaki-maki itu, jangan, akhirnya gue dipanggil tuh ke ruang kesiswaan lah, minta konseling. Sama wakil cewek juga ngomong, udahlah, dia bilang kita tuh nggak bisa kayak gini terus. akhirnya lo putus. Akhirnya singkat cerita, enggak, belum putus ya kan, mas tetap enggak, gue tetap mau tuh, gue nggak mau kan, tetap lanjut. Gue bilang itu kan, tetap lah lanjut lah, sekitar ada 3 bulan 4 bulanan lah. Satu momen, dan konyolnya lagi, dia bilang tuh gini sama gue pas putus itu kan, dia putus juga sampai nangis kan. Gue inget banget tuh, sampai nangis dia putus gue lah, telepon kan. Lo tahu kan, gue tuh kalau gue masih pacaran sama lu tuh, gue tuh terkekang di rumah, gue nggak bisa kemana-mana, gue tuh nggak dipercaya mau keluar gitu. Terus akhirnya dengan berat hati tuh gue ngeyain. Udah, ternyata singkat cerita tuh 1 minggu kemudiannya dia udah punya pacar baru lagi. Cepet banget tuh, Bay. Iya, Jangan-jangan pas lagi lu pacaran sama dia tuh, Bay. gue mudahnya ke situ sebenarnya. Wah, orang kayaknya udahlah, bagaimana lagi. Tapi pertanyaan gue ya, Bay. Apa lu punya gak pengalaman yang paling berkesan lu dikhianatin sama cewek? Yang itu atau ada lagi, Bay? Kayaknya sih ada lagi sih, cuman lebih ke menurut gua ada 2 sih yang berkesan. Ya ini aja sih. Ini yang pertama, Iya, ini yang pertama. ini Ini pengkhianatan pertama yang paling berkesan buat lu. berkesan buat gua. Nah, yang kedua tuh, Bay. Yang kedua itu intinya gua yang kedua itu pacaran lumayan lama lah. Ada 6 tahun ke pacaran ya. Sampai 6 tahun, guys. 6 tahun lama. Setia nih, guys. Keren. Sampai 6 tahun. tahun, bro. Tuh, mobil udah lunas gitu. Kan. Terus Pokoknya dia 6 tahun lah gua pacaran tuh. Ya gua ditinggalin lah. lu kasih tahu dulu dong ininya. Ditinggalin kenapa? Iya, ditinggalin Iya, lebih ke jangan tiba-tiba ditinggalin. Kan lu udah 6 tahun. Apa yang lu udah lakuin bersama sama dia atau apa? ya udah banyak lah, pasti 6 tahun, masa ya apa-apa itu udah lama. Jalan-jalan ke sono, Jalan-jalan gitu sini, kan. ya kan. Iya, iya. Udah banyak jalan-jalannya lah gitu, kalau mana udah hampir semua tempat dikunjungin lah. Di satu momen tuh emang waktu itu kondisinya kan gue udah kerja ya, kondisi gue tuh lagi Lu kasih tahu dong lu kerjanya. Ya pas lagi peak gitu, Bay. Kasih tahu dong, kerjaan Bay. gimana tuh. Iya, yang pas lagi di atas gitu. Iya, jadi waktu itu gue sempat jadi eksekutif chef lah, head chef lah di satu hotel ada di daerah Jakarta tuh. Gue jadi head chef di sana, gue kerja itu, dan gue masih di situ kan, masih pacaran sama dia kan. Disclaimer, guys. Head chef itu chef yang tertinggi di hotel itu. Ya lah, kepala dapur lah, Kalau dapur paling tinggi lah, udah kayak gitu.
singkat cerita sih lebih ke apa ya, lebih kayak gue tuh mutusin buat usaha ceritanya nih, kayak buat mutusin buat usaha, dan dia tetap masih mau sama gue gitu, masih tetap pacaran kan. Jadi pas gue usaha itu kan, namanya usaha kan nggak mungkin langsung dapet untung ya, jadi di mana udah satu momen dia kan sama jual, jadi kerjanya tuh kayak apa mas ya, dulu tuh si itu kerjanya Ini food vlogger. iya food blogger, dia tuh vlogger ceritanya nih. Dan gue waktu itu udah usaha, dan dia itu selingkuh sama namanya Itu dong awalnya kan lu masuk dulu dong kan, pas lu udah masuk nih lu resign dulu kan. Nah, resign dulu nih guys, jadi masuk ceweknya di satu grup sama dia, terus dia resign karena dia mau usaha ya Pak ya. gue mau usaha. Nah udah rintis usaha tuh, usaha dia juga ngerintis pekerjaannya yang ada di pekerjaan lu sebelumnya gitu kan, sebagai food vlogger. Nah, intinya kan gue banyak apa ya bu, waktu gue usaha itu kan gue banyak usahanya ya, jadi kayak gue tuh banyak duit lah dulu sama dia kan, apalah semuanya kan, jadi dia masih nggak mau ngebantuin gue gitu kan. Jadi dimana satu momen itu dia itu selingkuh itu pas tawannya itu sama gue, pas dia lagi upload kontennya itu, dia itu kayak gimana sih, kelihatan lah kayak dia lagi dekat gitu sama cowok gitu. Dimana di situ lu masih jadian sama dia? Dimana itu gue masih jadian sama dia, dimana gue udah masih jadi apa udah masih jadian sama dia, ya gue merasa kayak lu kayak terlalu dekat banget deh sama ini lu, kayak gue nggak nyaman deh ngeliatnya, dia bilang gitu kan, gue ngomong gitu, gue nggak nyaman deh. Ya udah gue nggak bakal apa kayak gitu lagi deh. Ya udah saya kayak gitu, ya udah Gue bingung juga, akhirnya dia nggak dekat sama si cowok itu. akhirnya nggak sama si cowok itu. Oke, masih jadian sama lu nih. Jadi sama gue nih udah jalanin adalah sekitar 1 bulan 2 bulanan, ternyata dia masih Sama si cowok itu. Akhirnya lu putusin tuh. Akhirnya gue putusin lah gitu. Pas lu putusin ternyata dia jadian. Dia jadian di situ. Tuh lagi daun-daunnya. Gue lagi daun-daunnya banget tuh, lagi keuangan gue lagi daun-daunnya, semuanya hancur dah. Udah itu tambah dia ninggalin gue, ya udah pak. Terus. Cuman dari kehancuran itu apa yang lu dapetin Pak? Lu mau mencoba memperbaiki diri kah? Ya, atau gue gimana? coba memperbaiki diri sih. Gue coba memperbaiki diri dengan gue coba kerja lagi, dan gue sempat coba chat dia lagi lah, kayak ini gue udah kerja lagi lah. Dia bilang gue udah kerja lagi nih. Gue bilang maaf ya, gue bilang kemarin gue tuh terlalu banyak ngusain lo gini. Ternyata tetap dia nggak mau ketemu sama gue. Udah berusaha gue nemuin dia tuh, tapi tetap dia nggak mau ketemu sama gue. Sampai gue mau datang ke rumahnya tuh samperin, gue bilang percuma, nggak bakal gue temuin. Ada satu momen gue nekat datang ke rumahnya, dia itu sampai dibukain aja. Bukan. Sampai orang tuanya nggak? Sampai nggak keluar akhir. Akhirnya lu cabut. Udah gue cabut, udah emang jalannya kayak begini kali ya, udah tinggalin. Ya, itu guys. Tapi sebetulnya kalau menurut gua baik, itu tuh kita kalau misalnya udah best effort, pada saat kita keluar tuh keluar dengan kepala tegak baik ya. Jadi udah nggak ada penyesalan lagi gitu kan guys. Betul. Itu guys. Jadi kalau misalnya kita punya hubungan, ya baiknya kita effort gitu ya, Iya. optimal dan maksimal. Biar kalau putus pun kita udah nggak ada penyesalan gitu guys. Iya. Apalagi kalau pas kita mau nyoba kajian yang serius ya, saran gue lebih lagi lah background semuanya, keluarganya semuanya. Ya Ya benar. kan? Bibit bobot ya Pak ya. Bebet bobot bibit ya kan. Nah, jangan bobot mulu ya Pak ya. Like jadi. Ya gue juga sebetulnya setuju tuh sama lu tuh Pak, karena ujung-ujungnya kalau emang dia nggak suka sama kita atau ada orang lain, ya Iya. kenapa kita pertahanin Betul. aja? Betul. Iya, bener nggak? Iya. Bener. Enggak, bentar aja lu ya. Lu ada nggak? Lu ada pengalaman nggak? Ikut jadinya. Nah gitu guys, jadi mungkin pesan-pesan apa nih yang bisa lu kasih baik buat penonton yang Pesan-pesannya ada di- lebih ke ini sih, apa maksudnya ya tadi yang gue bilang kan, cari kalau buat serius ya, buat jadi istri ya cari duit bobotnya yang bagus, background orang tuanya lu lihat. Pokoknya kalau gue yang ngeliatnya ya, cewek itu plek ketipak sifatnya itu pasti mirip sama kayak emaknya. Lebih kayak lu coba cari tahu dulu emaknya kayak gimana orangnya. Kalau tipe emaknya orang yang sabar pendiam, pasti dia itu sabar juga
Tapi kalau tipe mamanya yang bawel, pasti ikut Pasti anak juga. Pasti Ini ikut. pengalaman nih, ini pengalaman. Iya, pengalaman sebelumnya. Iya. Sampai sekarang gue nikah Iya. akhirnya ketemu sama bini gue yang sekarang tuh mau terima gue apa adanya dari gue, keadaan gue down terpuruk sampai dia mau nemenin gue sampai sekarang nikah gitu. Tapi ya udah, paling itu guys, kesan-kesan dan pesan untuk kalian semua. Oke, terima kasih buat Pak Bayu dan Pak Dimas. Ya, jadi itu cerita kita ya, cerita Bayu, Iya. cerita gua gitu ya. Semoga kalian tuh bisa mengambil hikmah dan Hikmahnya. pengalamannya gitu ya. Dan semoga kalian terhibur. See you next time. Oke, bye-bye. Bye.